Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Masih tetap semangat ya? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai rancangan acak kelompok atau yang sering disingkat dengan RAK atau RAK. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Rancangan acak lengkap merupakan bentuk rancangan percobaan yang paling sering digunakan di dalam penelitian di bidang budidaya perairan. Jika ditinjau dari segi penerapan maupun analisisnya, RAL merupakan rancangan percobaan yang paling sederhana. Seperti rancangan pada umumnya, RAL digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh perlakuan terhadap variabel yang kita amati. Penggunaan RAL dalam rancangan penelitian didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, unit percobaan yang relatif homogen. Misalkan ukuran ikan atau bobot ikan yang relatif homogen antara perlakuan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan pada RAL diharuskan relatif homogen. Contohnya, beberapa akuarium dengan suhu dan pH air yang homogen. RAL paling sering diterapkan pada percobaan yang dilakukan di dalam laboratorium. Karena di laboratorium kita dapat mengatur kehomogenan dari unit percobaan serta kondisi lingkungannya. Tapi tidak menutup kemungkinan di lapangan pun RAL dapat dilakukan. Sepanjang unit percobaan dan kondisi lingkungannya dapat kita atur sehomogen mungkin. Pembuatan layout pengacakan perlakuan. Pengacakan dilakukan supaya analisis data menjadi sahih. Sebelum pengacakan, bagilah daerah percobaan atau satuan percobaan ke dalam beberapa kelompok sebagai jumlah ulangan. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi ke dalam jumlah yang sesuai dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. Dalam RAK, semua perlakuan harus muncul satu kali di dalam setiap ulangan. Dan pengacakan dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok atau setiap blok. Pengacakan dapat dilakukan dengan cara diundi dengan lotre seperti itu, atau menggunakan daftar bilangan acak, atau juga dengan bantuan software. Contoh, misalkan suatu percobaan terdiri dari 4 perlakuan, P1 sampai P4, dan setiap perlakuan diulang dalam 3 kelompok atau blok. Dengan demikian unit percobaannya yang dilibatkan sebanyak 4 unit pada setiap blok, sehingga secara keseluruhan kita butuh 12 unit percobaan. Nah, kita urutkan dulu secara sistematis setiap kelompok perlakuan-perlakuannya. Kelompok 1, perlakuan 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 juga sama, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3 juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap kelompok kita bangkitkan bilangan acaknya. Ini saya menggunakan Microsoft Excel. Kita bangkitkan nilai acak untuk masing-masing perlakuan pada setiap kelompok. Kemudian setelah itu kita ranking pada tiap-tiap kelompok, kita ranking perlakuannya dari yang terbesar atau terkecil, itu terserah. Kita ranking. Setelah kita ranking, kemudian kita susun perlakuan-perlakuan tersebut berdasarkan ranking dari setiap perlakuan di setiap kelompok. Nah, jadi untuk layout terakhir pengacakannya pada kelompok 1 yaitu P3, P2, kemudian P4. Untuk kelompok 2, P2, P3, P1, dan P4. Dan untuk kelompok 3, P3, P4, P1, P2. Nah, data yang kita peroleh dalam pengujian, dalam penelitian kita, dalam percobaan kita, itu dapat ditampilkan seperti berikut. Jadi ada kolom blok atau kolom perlakuan, kolom kelompok, kemudian ada lagi kolom perlakuan. Bloknya 1, 2, 3, kemudian perlakuannya P1, P2, P3. Kemudian Y11, Y12 itu merupakan responnya. Seperti itu. Analisis sidik ragam pada
RAK. Untuk model matematisnya sendiri, pada rancangan acak kelompok, model matematisnya adalah Y1IJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ, di mana I-nya adalah 1, 2 sampai T yang merupakan banyaknya perlakuan, kemudian J-nya 1, 2 sampai R yang merupakan banyaknya kelompok atau blok. YIJ adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J, kemudian mu merupakan rata-rata umum, tau I merupakan pengaruh perlakuan ke I, sedangkan beta J adalah pengaruh kelompok ke J. Epsilon IJ adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I kelompok ke J. Kemudian untuk hipotesisnya adalah H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau T. Ini berarti artinya tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon. Kemudian H1-nya minimal ada 1, tau I tidak sama dengan 0. Berarti minimal ada 1 perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda. Atau dengan kata lain, dapat pengaruh terhadap perlakuan terhadap respon. Untuk percobaan dengan T buah perlakuan dengan jumlah kelompok yang sama untuk masing-masing perlakuan sebanyak R, maka data hasil pengamatannya untuk RAK sendiri itu dapat disajikan seperti tabel berikut. Berikutnya tabel analisis sidik ragam. Untuk tabel analisis sidik ragam pada rancangan acak kelompok, jika dibandingkan dengan RAL, ini terdapat penambahan satu komponen sumber keragaman, yaitu kelompok. Untuk derajat bebasnya sendiri, untuk sumber keragaman kelompok, derajat bebas kelompok, yaitu R-1. Kemudian untuk perlakuan, derajat bebasnya adalah T-1. T adalah banyaknya perlakuan, R adalah banyaknya kelompok. Kemudian untuk galat, derajat bebasnya sendiri adalah T-1 dikali R-1. Sedangkan untuk total, T kali R dikurangi 1. Perhitungannya dimulai dengan menghitung faktor koreksi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat total, kemudian menghitung jumlah kuadrat perlakuan, dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat kelompok, kemudian terakhir jumlah kuadrat galat. Setelah jumlah kuadrat dihitung, barulah kita menghitung kuadrat tengah. Setelah masing-masing kuadrat tengah kita peroleh, kita hitung F hitungnya. F hitung yang kita hitung adalah untuk perlakuannya. Jadi untuk kelompok kita tidak perlu melakukan perhitungan, sebab yang ingin kita cari tahu itu adalah ada atau tidaknya pengaruh dari perlakuannya itu sendiri terhadap respon. Sehingga nanti setelah kita memperoleh F hitungnya, kemudian akan kita bandingkan dengan F tabel, nilai F di dalam tabel dengan alfa, kemudian DB perlakuan, dan DB galat. Efisiensi relatif RAK terhadap RAL. Efisiensi relatif yang disingkat dengan ER digunakan untuk mengetahui apakah RAK lebih baik dibandingkan dengan RAL. ER ini menunjukkan besarnya peningkatan ulangan yang perlu dilakukan jika menerapkan rancangan acak lengkap dibandingkan dengan rancangan acak kelompok. Rumus untuk menghitung ER dapat dilihat pada layar, dengan DBK-nya merupakan derajat bebas dari galat RAK. DBR adalah derajat bebas galat RAL, kemudian sigma topi R kuadrat dihitung dengan rumus seperti itu. Kemudian untuk sigma kuadrat topika adalah KTG dari RAK. Mari sama-sama kita simak contoh kasus untuk penerapan RAK di dalam penelitian di bidang budidaya perairan. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak ikan dengan dosis yang berbeda pada pakan terhadap pertumbuhan. Di sini yang diukur pertumbuhan itu adalah bobot mutlak udang Vanamae. Terdapat 4 dosis minyak ikan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama M0, yang merupakan kontrol, kemudian M1,
kemudian M1 adalah 5 ml per kilogram, M2 10 ml per kilogram, M3 15 ml per kilogram. Nah, penelitian ini dilakukan di 3 tempat budidaya udang yang berbeda di Kabupaten Gresik. Sehingga nantinya ketiga tempat budidaya ini kita jadikan kelompok. Kenapa? Karena pertimbangannya lingkungan ketiga tempat budidaya ini berbeda-beda, sehingga menimbulkan lingkungan yang heterogen, tidak homogen. Jadi lingkungan itu kita dijadikan kelompok-kelompoknya. Nah, data dari hasil percobaan itu disajikan di dalam tabel yang adik-adik semua bisa lihat. Nah, berdasarkan data di atas, ujilah dengan taraf signifikan 5% dan 1%, apakah penambahan minyak ikan berpengaruh terhadap pertumbuhan udang. Analisis sidik ragam pada RAK. Untuk model matematisnya sendiri, pada rancangan acak kelompok, model matematisnya adalah Y1IJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ, di mana I-nya adalah 1, 2 sampai T yang merupakan banyaknya perlakuan, kemudian J-nya 1, 2 sampai R yang merupakan banyaknya kelompok atau blok. YIJ adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J, kemudian mu merupakan rata-rata umum atau I merupakan pengaruh perlakuan ke I, sedangkan beta J adalah pengaruh kelompok ke J. Epsilon IJ adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I kelompok ke J. Kemudian untuk hipotesisnya adalah H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau T. Ini berarti artinya tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon. Kemudian H1-nya minimal ada 1, tau I tidak sama dengan 0. Berarti minimal ada 1 perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda. Atau dengan kata lain, dapat pengaruh terhadap perlakuan terhadap respon. Untuk perhitungan untuk analisis sidik ragamnya dimulai dengan menghitung faktor koreksi atau FK. Rumusnya Y titik-titik kuadrat dibagi P dikali R. Berarti jumlah keseluruhan respon, data respon itu kita jumlahkan, kemudian kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan banyaknya perlakuan dikali banyaknya kelompok. Kemudian untuk jumlah kuadrat total. Jadi setiap responnya, setiap datanya, masing-masing respon itu kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan seluruhnya, lalu kita kurangi dengan FK. Lalu untuk jumlah kuadrat perlakuan, berarti kita hitung dulu jumlah setiap perlakuan, jumlahnya berapa. Kemudian dari jumlahnya itu kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan lagi dengan jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan yang ada. Jadi kalau di sini karena ada 4, berarti Y1 titik kuadrat, jadinya itu adalah jumlah perlakuan pertama, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah lagi dengan jumlah perlakuan kedua dikuadratkan, kemudian sampai pada jumlah perlakuan keempat dikuadratkan, lalu dibagi dengan banyaknya kelompok, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk jumlah kuadrat kelompok, kita menjumlahkan jumlah masing-masing kelompok, kita kuadratkan seperti ini. Untuk kasus ini ada 3, berarti karena kelompoknya ada 3, Y.1 kuadrat itu adalah jumlah dari kelompok 1 dikuadratkan, kemudian ditambah jumlah dari kelompok 2 dikuadratkan, ditambah lagi dengan jumlah dari kelompok ketiga dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya perlakuan. Setelah itu barulah dikurangi dengan faktor koreksi.
Terakhir, untuk jumlah kuadrat galat, itu caranya adalah dengan JKT dikurangi JKP dikurangi jumlah kuadrat kelompok. Berdasarkan hasil perhitungan yang tadi yang telah kita lakukan, kita dapat menyusun tabel analisis sidik ragamnya. Setelah tersusun semuanya, barulah kita bandingkan nilai F hitung kita dengan F tabel. Tadi dalam soal kita diminta untuk melakukan analisis pada alfa 5% dan 1%. Nah, ketika kita bandingkan F hitung yang kita miliki dengan F tabel, baik itu 5% maupun 1%, ini terlihat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan karena nilai F hitung kita jauh lebih besar dari nilai F tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan taraf 5% berdasarkan data yang kita miliki, maka cukup alasan untuk kita mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara dosis minyak ikan terhadap pertumbuhan udang faname, atau terdapat perlakuan yang berbeda dari keempat perlakuan tersebut terhadap respon, yaitu terhadap pertumbuhan bobot mutlak dari udang faname. Sama halnya dengan alfa 1%, kita juga dapat mengatakan bahwa dengan taraf signifikan 1%, ya berdasarkan data yang kita miliki, itu cukup alasan untuk kita mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara dosis minyak ikan terhadap pertumbuhan atau bobot mutlak dari udang faname tersebut. Kita hitung efisiensi relatifnya. Caranya yaitu dengan pertama-tama kita menghitung dulu sigma kuadrat dari RAL dengan rumus R-1 dikali kuadrat tengah kelompok ditambah R dikali T-1 kuadrat tengah galat dibagi dengan TR dikurangi 1, hasilnya 0,127. Kemudian untuk sigma kuadrat K topi adalah KTG-nya. Kemudian setelah dapat datanya, kemudian kita hitung efisiensi relatifnya. Nah, diperoleh hasilnya efisiensi relatifnya adalah 11,48 atau kita bulatkan menjadi 12. Artinya, untuk memperoleh sensitivitas RAL yang sama dengan RAK, ulangan yang digunakan dalam menerapkan RAL itu harus 12 kali dari ulangan yang dilakukan di RAK. Berarti kita harus melakukan 12 kali 3 ulangan. Berarti 36 kali ulangan. Nah, tentu saja ulangan sebanyak itu akan membuat percobaan atau penelitian menjadi tidak efisien dan juga tidak efektif. Makanya oleh karena itu untuk supaya lebih efisien, makanya diterapkanlah rancangan acak kelompok. Di RAK itu lebih baik digunakan ketimbang dari RAL pada kasus ini. Sekian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat mempermudah adik-adik semua dalam memahami dan mengerti tentang analisis rancangan acak kelompok. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.